Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat jalur langit yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Dalam konteks waktu masuknya dan perkembangan Islam di Nusantara Indonesia, jika kita telaah, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera berdiri pada tahun 1275 Masehi. Sementara menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, Kerajaan Hindu Majapahit didirikan pada tahun 1294 Masehi. Dengan demikian, terdapat selisih waktu 19 tahun antara berdirinya Samudra Pasai yang lebih awal dibandingkan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Maka, apakah dapat diterima pendapat yang menyatakan Islam baru masuk ke Nusantara setelah keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1478 Masehi? Sepertinya di sini masih terdapat perbedaan pandangan antara saat masuknya agama Islam dan masa perkembangannya. Keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Masuknya agama Islam merujuk pada saat pertama kali ajaran Islam dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini terjadi melalui interaksi perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim di pasar-pasar. Sama seperti awalnya masuknya Hindu dan Buddha. Pada saat itu, para penganutnya belum mendirikan kekuasaan politik berupa kerajaan Hindu ataupun Buddha. Gitu pula sebaliknya, masa perkembangan agama Islam terjadi ketika umat Islam mulai membangun kekuasaan politik seperti kesultanan. Contohnya adalah Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi dan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera pada abad ke-13 Masehi. Perlu dicatat pula bahwa terdapat penguasaan Hindu yang beralih ke Islam, sekaligus mendirikan kekuasaan politik Islam. Konversi ini mengubah istilah kerajaan menjadi kesultanan dan gelar raja menjadi sultan. Menurut Van Leur, peralihan agama ini sering didorong oleh motif politik. Para raja melihat Islam sebagai kekuatan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dan memilih untuk berpihak kepada agama rakyatnya guna mempertahankan kekuasaan. Faktor ini juga mencerminkan pengaruh ajaran Islam yang tidak mengenal sistem kasta, sehingga dianggap sebagai pembebas oleh rakyat. Perkembangan kekuasaan politik Islam di Nusantara tidak terlepas dari dinamika kekuasaan Islam di luar negeri, seperti Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan juga Kesultanan Turki. Pengaruh ini juga diperkuat oleh runtuhnya dominasi Hindu-Buddha di India dan munculnya kekuasaan politik Islam Mongol. Selain itu, hubungan antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Ming di Tiongkok turut memengaruhi kebijakan politik yang berpihak kepada Islam. Di Nusantara, dampaknya terlihat dalam pertumbuhan masjid, pesantren, dan juga pasar. Ibnu Battuta, seorang pelancong Muslim dari Maroko, mencatat kunjungannya ke Kesultanan Samudra Pasai pada 1345 Masehi, di mana ia menemukan bahwa mazhab Syafi'i telah menjadi mazhab yang dianut di sana. Hal ini berbeda dengan Gujarat yang bermazhab Syiah. Temuan ini menjadi dasar kritik Profesor Dr. Buya Hamka terhadap teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat. Menurut Hamka, Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para pedagang dari Mekah. Pada masa kolonial Belanda, sejarah masuknya Islam sering ditulis dengan perspektif Hinduisme dan kolonialisme yang memundurkan periode masuknya Islam ke Nusantara. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa Islam berkembang melalui penindasan. Bahkan keruntuhan Kerajaan Majapahit sering didongengkan sebagai akibat serangan Kesultanan Demak, meskipun fakta sejarah menunjukkan bahwa Majapahit runtuh akibat serangan dari Kerajaan Hindu Kediri. Islamisasi di Nusantara sebenarnya berlangsung damai. Para pedagang dan dai Muslim menggunakan pendekatan perdagangan dan budaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Bahkan catatan John Crawford pada tahun 1820 Masehi dan juga catatan MC Wycliffe pada tahun 1991 Masehi menunjukkan adanya toleransi beragama di masa itu. Misalnya, keberadaan makam-makam orang Islam di sekitar Istana Majapahit membuktikan bahwa Islamisasi terjadi secara damai dan diterima oleh kalangan elit Majapahit. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Nusantara diawali oleh para pedagang Arab, India, dan juga Cina yang memperkenalkan Islam melalui jalur perdagangan.
Penulisan ulang sejarah diperlukan untuk menghadirkan perspektif yang adil dan akurat mengenai kontribusi Islam dalam membangun peradaban Nusantara. Interpretasi sejarah harus terus berkembang agar tetap relevan dengan fakta dan kebutuhan zaman, sehingga generasi muda dapat memahami akar sejarah mereka dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah proses masuknya Islam ke Nusantara Indonesia. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen untuk saran-saran video ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.